Tolong diingatkan saya kalau saya lupa rekam. Ya, kasihan teman-teman yang sempat nggak ikut apa namanya live nanti kalau nggak saya rekam. Oke teman-teman. Oke. Jadi dalam bahasa Inggris ya, dalam bahasa Inggris itu banyak perbedaan pendapat sih tentang berapa jumlah tenses, ya kan? Saya hapus dulu ini ya. Ada yang berpendapat bahwa tenses itu ada 16, ya, 16 tenses. Ada yang berpendapat 12 tenses. Oke? Nah, ada 16, ada 12. Kalau bukunya orang Indonesia biasa yang menulis, biasanya itu 16 tenses. Oke? Sedangkan 12 tenses, apa namanya, itu biasanya kalau orang-orang barat yang nulis, buku-buku keluaran dari barat itu cuma 12 saja. Oke? Yang terpakai ya, yang terpakai ketika misalnya speaking maupun writing itu cuma 3, teman-teman. Cuma 3 yang terpakai, itu simple present tense, ya, simple past tense, oke, dan simple future tense. Ini aja yang terpakai. Kalau apa namanya, kalau lagi kita speaking ya sama, saya 2 tahun di Australia juga rata-rata orang seperti itu aja. Bahkan kita nulis tugas 3 aja yang kita pakai. Simple present tense saja, simple past tense, dan simple future tense. Mostly itu tentang simple present tense saja. Oke? Selebihnya itu ya remain as theory. Ya, berakhir sebagai teori aja dan tidak betul-betul terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Ya sama, kita orang Indonesia, kalau kita tes bahasa Indonesia mungkin kebanyakan kita nggak lulus juga karena bahasa Indonesia itu banyak juga teman-teman teorinya, ya. Tapi apakah itu semua terpakai? Enggak, ya. Oke teman-teman. Nah, sekarang bagaimana dengan TOEFL? Apakah semua tenses ini akan terpakai dalam TOEFL? Enggak, teman-teman. Maksimal kalau nggak salah cuman ada 5-6 tenses aja yang terpakai. Oke? 5-6 tenses aja yang akan dibahas atau yang dipelajari dalam apa namanya? Dalam TOEFL. Oke? Tapi yang paling sering keluar itu adalah simple present tense, simple past tense, ya. Dan simple apa? Simple past perfect. Oke? Nah, ini yang 3 yang paling sering keluar. Ya dari segi segi apa ya? Dari segi frekuensinya yang paling sering keluar ini 3. Oke? Nah, tapi kita juga harus membahas yang lain lah. Oke, no problem. Oke teman-teman, nah sebelum kita ke sini, sebelum kita bahas satu-satu, saya mau membahas yang lain dulu. Nah ini dia. Oke teman-teman, kemarin kita sudah belajar verb kan, kata kerja. Oke, ada yang masih ingat nggak pengertiannya kata kerja itu apa? Kata apa? Kata yang menunjukkan apa gitu. Mbak Nungki, Mbak Siska Ferry, ada yang masih ingat? Sampai ke bawah nih, sampai Mbak siapa nih? Sampai Mbak Ahlia Ali, ayo. Mbak Yunita, ada yang masih ingat? Kata kerja teman-teman, bukan kata kerja ya, bukan noun, kata kerja. Oke? Oke, thank you. Katanya Mbak Haryanti aktivitas, action. Oke, Mbak Mas Timur benda atau orang, action kegiatan. Oke. Nah, Mas Timur, yang benda atau orang itu noun, Mas Timur ya, kata benda. Oke. Nah, kalau kata kerja itu yang menunjukkan adanya action. Oke ya. Adanya action, ya makasih Mbak ahli-ahli. Oke. Jadi adanya action, adanya kegiatan. Oke. Nah, dan kata kerja dalam sebuah kalimat itu adalah jantung dari sebuah kalimat. Ya, ingat ini ya. Nggak bisa jadi sebuah kalimat dalam bahasa Inggris kalau nggak ada verbnya. Nggak ada kata kerjanya. Biasanya kata kerja itu posisinya di tengah-tengah setelah subjek. Jadi modelnya subjek dulu, modelnya subjek dulu, verb, lalu kemudian objek. Nah, dia ini sebagai jantungnya kalimat. Tanpa ada dia, kalimat tidak bisa dihitung sebagai sebuah kalimat. Oke? Ini. Paham ini kan teman-teman ya? Bahwa nggak bisa dihitung sebagai sebuah kalimat kalau nggak ada verbnya. Dan satu kalimat kecil ini modelnya seperti ini. Subject, verb, object. Oke ya? Ini satu kalimat kecil. Kalau kita mau tambahkan lagi, misalnya ada conjunctionnya. Conjunctionnya seperti misalnya ada and ya. And. Ada and. Oke.
Nah, kita sambung lagi dengan satu kalimat kecil yang lain boleh. Oke, sampai seterusnya seperti itu. Paham teman-teman ya? Seperti itu. Oke ya. Nah, tapi ini dari segi jumlahnya aja ya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang tense. Ya. Kita akan berbicara tentang tense. Tense itu artinya apa? Tense itu artinya time, ya, waktu. Oke, jadi tense dengan time itu sama aja, waktu. Nah, berbeda dengan Indonesia. Kalau Indonesia teman-teman, tidak ada tense, ya, nggak ada kata kerja yang berubah karena perubahan waktu. Oke, misalnya kalau kita mengatakan dalam bahasa Indonesia, saya pergi hari ini, ya pergi juga. Kemarin saya pergi, pergi juga teman-teman. Besok pergi juga. Bentar ya, saya tutup pintu dulu ya supaya nggak ribut. Sorry, di sini lagi hujan deras. Oke. Nah, jadi tadi kalau di Indonesia hari ini pergi, kemarin pergi, besok pergi, ya. Tetap bahasa Inggrisnya pergi. Sorry, bahasa Indonesianya pergi. Kalau bahasa Inggris berbeda teman-teman. Oke? Berbeda. Jadi verb, sorry, ya, kata kerja itu sangat dipengaruhi oleh tense atau waktu. Beda waktu, ya, beda waktunya, beda kata kerja yang dipakai. Oke, beda kata kerja yang dipakai seperti itu. Nah, oke, let's see. Sejauh ini dalam bahasa Inggris cuma ada 5 model kata kerja sesuai dengan perubahan waktunya teman-teman ya. Oke, yang pertama ada dikatakan sebagai verb 1. Oke, ada yang namanya, sorry, ada verb 1. Ya. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, oke, ada verb ing, dan ada verb s. Ada 5, oke. Ada 5 jenis kata kerja, oke, berdasarkan perubahan waktunya. Jadi lain waktunya, lain kata kerja yang kita pakai, oke. Nggak seperti bahasa Indonesia, sama aja, ya dihantam aja teman-teman. Contohnya ya, contohnya seperti ini. Verb 1-nya go, verb 2-nya when, verb 3-nya gone, verb ing-nya going, verb s-nya goes. Oke? Nah, ini eat, ate, eaten, eating, eats. Oke, ini nanti akan lebih kita bahas lebih dalam lagi tentang regular and irregular verb. Intinya teman-teman tahu aja dulu bahwa ada 5 jenis perubahan kata kerja berdasarkan waktunya. Oke? Nanti ini kata kerja ini teman-teman akan dipakai sesuai dengan tenses-tenses yang berbeda. Contohnya verb 1, oke, dan verb s, oke, ini dipakai untuk simple present tense. Oke, simple present tense. Nah, verb 2 ini dipakai untuk past tense. Oke, verb 3 dipakai untuk perfect tense. Oke, verb ing, nah dipakai untuk continuous tense. Oke, nah jadi beda teman-teman. Oke, jadi beda model kata kerja, beda tenses yang dipakai. Seperti itu. Oke, nah inilah sedikit rumitnya bahasa Inggris ya. Beda kata kerja, beda waktunya, beda kata kerja yang kita pakai. Beda tenses yang kita pakai, beda kata kerja yang kita pakai. Seperti itu. Oke teman-teman, sampai sini paham ya insya Allah. Nanti kita lebih dalam lagi kita bahas tenses per tensesnya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Bagaimana Mbak Megawati, aman ya? Ya, ini apa namanya? Ya kita review aja lah tentang apa namanya, tentang tenses-tenses aja. Oke. Nah, dan tidak ada lagi model kata kerja yang lain teman-teman ya, cuman sampai S aja, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing dan verb s. Oke, bagaimana Mbak Haryanti Dahlan? Aman ya? Mbak Haryanti, Mbak Marisa, Mbak Yunita, dan Mas Timur, aman ya insya Allah? Kita bisa lanjut ya? Oke, kita lanjut teman-teman ya. Oke. Nah, yang pertama kita bahas simple present tense.
Kenapa sih kita harus belajar tenses, teman-teman? Pertama, karena tenses itu masuk ke dalam hal yang diujikan dalam TOEFL. Oke, jadi kita harus pelajari. Nggak boleh kita tidak pelajari. Oke, teman-teman ya. Nah, batch-batch yang lalu itu saya nggak ajarkan dulu tenses, langsung aja hantam kelas TOEFL. Wah, masih banyak yang pusing. Oke, jadi untuk mulai dari batch berapa? Mulai dari batch 7 ya, saya sudah gratiskan kelas basic dulu. Ya, kita belajar basic dulu, baru kemudian kita belajar TOEFL. Oke, supaya kita masuk ke medan perang ya sudah ada yang bawa badik, ada yang bawa tameng gitu lah. Jadi aman lah teman-teman ya. Jangan pergi ke medan perang pakai garpu aja ya, bisa-bisa ya gugur di tengah jalan. Oke guys, jadi seharusnya kalau kita sudah masuk kelas TOEFL teman-teman, tenses itu sudah di luar kepala. Tapi insya Allah kita hari ini berusaha supaya membuat bagaimana tenses itu lebih mudah dipahami. Oke? Oke guys, kita mulai ya. Satu hal lagi teman-teman, kalau ada yang belum dipahami silahkan ditanyakan kepada saya ya. Oke, ditanyakan lewat chat Zoom, bisa juga di DM. Oke. Kita bahas yang pertama. Simple present tense. Oke. Oke. Jadi simple present tense teman-teman juga bisa berfungsi untuk menyatakan rutinitas. Jadi simple present tense itu membicarakan hal-hal atau waktu yang bersifat rutin, oke, yang terjadi setiap hari. Nah itu, oke, namanya simple present tense. Kita pakai dia untuk hal-hal yang bersifat rutin, sesuatu yang berulang. Itu simple present tense. Atau kebiasaan atau kebiasaan, oke? Ataupun digunakan untuk mengungkapkan fakta, kebenaran dasar, oke? Jadi tenses simple present tense teman-teman, dia tidak cuma dipakai untuk menyatakan hal-hal yang bersifat berulang, tapi dia juga dipakai untuk menyatakan fakta-fakta dasar yang fakta umum lah, sesuatu hal yang sudah diterima dengan umum. Contohnya apa? Misalnya Misalnya bumi mengelilingi matahari. Nah, ini kan fakta umum. Nah, kita pakai simple present tense di situ, teman-teman. Nggak boleh kita pakai simple past tense ataupun simple perfect tense, enggak. Karena itu adalah fakta umum. Oke? Misalnya bumi itu bulat, matahari terbit dari timur, terbenam di barat, for example. Ada dua jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Nah, ini semua adalah fakta-fakta umum. Oke? Dan kita pakai simple present tense di situ. Nah, oke guys. Nah, contohnya ya. Contohnya ini. The earth is round. Bumi itu bulat. Lions eat meat. Oke? Singa memakan apa? Memakan daging. Oke? Lalu kemudian cheating in exams is unethical. Oke? Cheating artinya nyontek. Oke, nyontek dalam ujian itu tidak masuk akal. Oke guys, bukan tidak masuk akal sih, maksudnya tidak etis lah gitu. Oke, nah, tenses itu teman-teman mungkin ada beberapa orang yang sudah tahu ini. Ada juga banyak juga yang belum tahu bahwa tenses simple present tense teman-teman terbagi dua loh, ya. Dia terbagi dua. Selama ini kita mungkin sudah pelajari di waktu di SMA bahkan kuliah, kita mengetahui bahwa simple present tense itu cuma satu, ya do dan das saja. Oke? Do dan das. Nah, padahal simple present tense itu ada dua teman-teman. Ada do dan das dan ada to be. To be-nya am, is, dan are. Oke? Nah, kapan mereka masing-masing dipakai? Nah, let's check it out. Kita akan bahas satu-satu. Oke, intinya yang pertama teman-teman ya. Untuk rumusnya saya jangan terlalu lama jangan terlalu aneh tentang rumus ya. Oke, saya ganti dulu warnanya ini. Oke teman-teman. Nah, oke ya. Nah, untuk simple present tense guys, oke, kita bahas ini dulu ya. Untuk simple present tense, majikannya, nah, ini kan kalimatnya kemarin kita sudah singgung-singgung tentang istilah majikan dengan pembantu.
Oke, majikannya ada dua. Majikannya yang pertama adalah verb 1, oke, dan verb S. Oke, kapan dia digunakan nanti kita bahas. Intinya majikannya ada dua. Ada verb 1 dan ada verb S. Oke, pembantunya ada dua macam juga. Ada do dan does, oke, dan ada to be. Oke, kita akan bahas kapan mereka masing-masing dipakai. Oke, yang pertama teman-teman, do dan does ya. Sorry. Do dan does. Oke, let's see. Do dan does ya. Nah, simple present tense, do dan does. Kita pakai do dan does dulu. Digunakan ketika bertemu dengan main verb atau majikan. Oke. Jadi kalau ada dalam kalimat teman-teman, dalam kalimat itu ada majikan, maka kita pakai do dan does, pembantunya. Oke? Tidak boleh kita pakai am is are. Oke? Nah, let's see contohnya. Nah, tapi ingat, wait ya, sebelum saya lanjut lagi. Nah, ketika kita bahas tenses teman-teman, saya bahas biasanya dua dulu, simple present tense, dan simple past tense. Oke? Saya bahas ini secara terpisah dulu. Sorry. Simple present tense dan simple past tense. Kenapa? Karena simple present tense dan simple past tense ini memiliki banyak kesamaan. Ya, ada juga perbedaannya, tapi banyak sekali kesamaannya dibanding dengan tenses-tenses yang lain. Oke? Nah, kesamaannya apa teman-teman? Let's see. Kesamaannya yang pertama, simple present tense dengan simple past tense itu adalah dua-duanya, ya. Kan ada biasa dikatakan satu-satunya. Kalau ini dua-duanya, cuman mereka yang kalimat, kan kalau kita buat kalimat dalam tenses teman-teman, ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Oke ya, bagaimana ini, paham kan teman-teman tentang kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya? Ini sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu, paham kan bahwa dalam kalimat, biasanya ini sudah biasa dipelajari lah waktu SMA dulu, bahwa kalimat tenses itu ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan kalimat tanya. Bagaimana? Basis Kaveri pernah dapatkan kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif, kalimat tanya. Yang lain bagaimana teman-teman? Aman kan? Pernah kan? Insya Allah bahwa ada kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke, ada lanjut ya kalau paham insya Allah. Nah, cuman simple present tense aja dan simple past tense yang dikategorikan sebagai tenses yang kuat. Dia kuat. Selain daripada tenses yang lain itu lemah semua. Kenapa saya mengatakan seperti itu teman-teman? Karena cuman simple present tense saja dan simple past tense saja yang kalimat positifnya itu tidak membutuhkan pembantu. Oke, kalimat positif aja ya, kalimat negatif dan interrogatif tetap butuh. Oke, paham nggak sampai sini? Cuman kalimat present tense aja, simple present tense saja dan simple past tense aja yang tidak membutuhkan pembantu. Jadi dia cuman majikan aja. Oke? Dan ini cuman terjadi di simple present tense dan simple past tense. Selain daripada kedua tenses ini, semuanya baik itu positif, negatif maupun interrogatif, semuanya butuh pembantu. Oke? Semua pada lemah. Ini aja yang kuat. Simple present tense saja dan simple past tense. Nah, bagaimana Mbak Megawati? Paham nggak dengan dengan perumpamaan majikan pembantu saya? Mbak Emilia, Mbak Marisa, Mbak Dewi, paham? Mbak ahli-ahli, Mbak Yunita, bagaimana? Paham ya insya Allah bahwa kalimat simple present tense saja dan simple past tense saja yang kalimat positifnya tidak perlu pembantu. Oke? Seperti yang he goes to Jakarta kemarin, benar banget ya. Dia kan di situ nggak ada pembantunya. Ya kan? Nggak ada dudas, nggak ada is, dan bla bla bla. Oke Mbak Nungki? Paham ya? Kita akan bahas selanjutnya lagi. Oke, let's see ya. Sorry.
Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada 2 kalimat ya. 3 kalimat, jenis 3 kalimat. Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Oke? Kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat interrogatif. Jadi, khusus ya, khusus untuk simple present tense teman-teman, itu subjeknya sangat berpengaruh ya. Kalau misalnya subjeknya I, you, we, they, oke, maka ini ketemu dengan verb 1. Majikan verb 1. Oke. Kalau he, she, it, maka majikannya adalah verb S. Oke. Nah, dan lihat, ini dia kalimat positif. Nah, untuk simple present tense, kalimat positif, maka dia tidak perlu pembantu. Oke. Nggak perlu pembantu. Kuat dia. Sendirian aja. I. Ya, contohnya ini ya. I like coffee. Oke. Nggak perlu kita mengatakan I do like coffee. Nggak perlu. Oke. Nggak perlu ada pembantu di situ. Dia berdiri sendiri. Majikannya berdiri sendiri. Oke, masih kuat dia. You like coffee. Oke. Nah, untuk I, you, we, they ketemu dengan verb 1. Oke. Untuk he, she, it, nah, dia ketemu dengan verb S. He likes coffee. She likes coffee. Ada S-nya ya. Aduh. Ada S-nya. She likes coffee. It likes coffee. Oke, nah ini untuk kalimat positif aja. Jadi kita tidak boleh mengatakan he like coffee, she like coffee, enggak, harus ditambah s untuk apa namanya, untuk subjek he, she, dan it. Oke, nah, baik. Nah ini untuk kalimat positif aja teman-teman. Oke, ya. Kalau untuk kalimat negatif ya seperti ini, maka pembantu sudah masuk, pembantu do dan das sudah masuk. Kapan kita pakai do? Kalau subjeknya I, you, we, they. Kapan kita pakai das? Kalau subjeknya he, she, it. Oke? Nah, kita bikin kalimat negatif. Kalau negatif teman-teman harus selalu ada not-nya. Oke? I do, ya. I do not like coffee. Oke? Ada do-nya, ada not-nya, ada pembantunya di sini karena dia kalimat negatif. Nggak boleh kita mengatakan I not like coffee, salah. Harus ada pembantunya. You not like coffee, salah juga. Harus ada I do not like coffee. He does not like coffee. Nggak boleh kita mengatakan he do not like coffee, nggak boleh. Karena apa namanya, subjeknya he, she, it. He does not like coffee. Oke. Dan perhatikan teman-teman, nah, ketika dia sudah negatif dan interrogatif, oke, dia kembali ke verb 1. Ini like-nya kembali ke verb 1 ya. Oke, meskipun dia pakai he, she, it, tapi karena sudah pakai das di sini, maka dia kembali ke verb 1. Oke, nggak bisa kita pakai likes lagi. Likes cuma dipakai di sini. Satu-satunya tempatnya verb S adalah he, she, it di kalimat positif. Oke, he does not like. Tidak boleh kita mengatakan he does not like, he does not likes. Kalau nama orang seperti ya, kalau nama orang boleh sama aja nama orang, that's fine ya. Kalau nama orang misalnya kan Amir, Amir das, karena Amir itu sama aja dengan he, ya kan? Bagaimana Mbak Rona? Oke, Amir itu laki-laki, ya laki-laki ya sama aja dengan he, jadi dia pasangannya das, nggak boleh do. Kecuali kalau ada Amir, Ani, Dono, nah kita pakai do, nggak boleh pakai das, karena Amir, Ani, dan Dono itu sama aja dengan they. Oke, Mbak Rona ya. Oke. Does he, ya, does. Nah, bagaimana kalau kalimat tanya? Kalau kalimat tanya teman-teman, maka pembantunya dilempar ke depan. Oke, pembantunya dilempar ke depan. Do, ya. Subjeknya di belakang, lalu kemudian majikannya paling di belakang. Oke? Do you like coffee? Does he like coffee? Oke? Bagaimana teman-teman? Paham tidak? Paham? Aman, guys?
Oke, bisa tidak saya bertanya ke siapa namanya teman-teman? Bagaimana? Bisa nggak? Bagaimana bahasa Inggris? Kalau bahasa Inggrisnya how to say it in English? Apakah dia perempuan meminum, ya, meminum susu? Ayo, bagaimana? Simple present tense. Apakah dia perempuan meminum susu? Silakan dijawab di chat, teman-teman. Apakah dia perempuan meminum susu? Ayo, ayo. Oke, oke, oke. Ya, does she drink milk? Oke ya, oke. Kalau misalnya satu lagi ya teman-temannya sebelum kita lanjut, uh, apa ya? Ya, Lina, ya, Lina mencintai Amir. Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya? Lina mencintai Amir. Oke, ayo. Oke, 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 mantap. Oke ya, oke. Nah, Lina cintai Amir. Oke, oke. Nah, Mbak Zohra, kita memakai das Lina love Amir kalau kata tanya ya. Oke. Oke, aman ya teman-teman. Aman. Ya, alhamdulillah. Pahamlah. Mudah-mudahan teman-teman paham dengan apa namanya? Sistematika apa namanya? Sorry. Sistematika. Mudah-mudahan teman-teman sudah paham dengan sistematika. Ini sistematika apa ya? Sistematika majikan. Ya, saya ciptakan itu supaya teman-teman lebih bisa paham dan mengertilah. Oke teman-teman, selanjutnya tipe tenses yang kedua, simple present tense yang kedua. Ternyata tidak semua simple present tense itu pakai do dan das. Oke ya, ada pembantu yang kedua. Oke, present tense to be digunakan ketika bertemu dengan adjektif, noun, dan adverb. Oke, kalau misalnya kalimat itu bertemu dengan kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan, maka kita menggunakan to be, am, is, dan are. Oke ya? Kita tidak pakai do ataupun ataupun das. Oke? Kita tidak pakai do ataupun das. Kita pakai am, is, dan are. Oke? Contohnya seperti ini teman-teman. I am French. French itu orang Prancis. French ini dia adalah adjektif kalau nggak salah ya. Oke, kata sifat. Oke, you are French. He is French. I am not old. You are not old. He is not old. And I live. Oke, kita lihat. Kita pakai semua di sini am, is, are teman-teman karena French ini adalah adjektif, old juga adjektif, late semua ini adalah adjektif teman-teman. Oke, di sini lihat nggak ada majikan di sini. Kalimat ini nggak ada majikannya. Kalau kalimat itu nggak ada majikannya, majikan seperti apa? Seperti like, drink, ya, kata kerja utama ya. Maka ini semua yang menjadi main verb. Maka pembantu ini semua maju sebagai main verb. Am, is, are. Oke, dan kapan itu dipakai? Kalau ketemu dengan ini, ketemu dengan adjektif misalnya ya, she is old. Oke, tidak boleh kita mengatakan she does old. Ini salah. Oke, karena old ini teman-teman adalah kata sifat. Kalau kata sifat tidak boleh kita pakai does. Kita harus pakai am, is, are. Ini jenis tenses yang kedua. Oke, am misalnya I, ini yang adjektif ya, adjektif. Bagaimana dengan noun? Ada kok noun. Misalnya, there is a table.
table kan ini noun, kata benda. Jadi kita harus pakai is juga. Nggak boleh kita pakai does. Oke, there does a table, salah. Oke, atau kata keterangan, misalnya, sorry ya ini agak kacau ini tulisannya. Misalnya, misalnya she is over here. Ya, dia berada di sini. Oke, over here ini adalah adverb atau keterangan. Tidak boleh kita mengatakan she does over here, salah. Oke, jadi tenses tipe yang pertama, simple present tense tipe yang pertama teman-teman, pakai do dan does kita pakai kalau ada majikan, kalau ada main verb. Oke, yang di bawah ya am is are kita pakai kalau nggak ada main verb, tapi sebagai gantinya ada adjektif, ada noun ataupun adverb, maka kita pakai am is are sebagai ganti main verbnya. Oke guys, bagaimana? Aman tidak yang keduanya? Aman? Bisa saya bertanya-tanya lagi? Oke? Nah, bagaimana bahasa Inggrisnya teman-teman kalau misalnya dia laki-laki rajin. Rajin itu diligent ya. Diligent. Diligent. Oke. Oke. He is diligent. He is diligent. Oke, mantap. Maris diligent ya, Mbak Nongki diligent ya, bukan clever itu pintar. Oke, ya. Jadi kita di situ pakai is. Kalau misalnya ya, mudah-mudahan aman lah, paham ya. Oke, nggak ada masalah teman-teman ya tentang simple present tense. Oke, ada dua, ada yang pakai do dan does, ada yang pakai to be. Masing-masing ada tempatnya. Kalau muncul kata sifat, kata keterangan, kata benda, maka kita tidak pakai do dan does. Kita pakai am, is, are sebagai kata kerja utamanya. Oke teman-teman, bagaimana Mbak Megawati, Mbak Siska Ferry, Mbak Marisa, Mbak Emilia, Mbak Yunita, sampai ke bawah ya, paham ya, insya Allah paham ya tentang simple present tense ini. Oke, alhamdulillah lah, mantap kalau begitu. Nah, kalau begitu kita latihan teman-teman. Baik, saya buka dulu ya. Wait. Google. Oke teman-teman, silakan buka Google Classroom-nya ya. Silakan buka Google Classroom-nya, lalu kemudian dibuka quiz for tenses. Yang ini ya, quiz for tenses ya. Oke, setelah itu buka quiz for simple present tense. Bentar ya, saya ini dulu. Jangan dikerjakan dulu ya, saya hapus dulu responsesnya. Siswa-siswa yang sebelumnya. Delete all responses. Oke. Oke teman-teman, nah, silakan ya dikerjakan ya 5 menit ya. Oke, time yours. Oke, Google Classroom, lalu kemudian quiz for tenses, lalu kemudian quiz for simple present tense. Oke, silahkan waktunya. Kalau sudah selesai ya.
Oke guys, 3 orang lagi. Silahkan dibaca pembahasannya teman-teman ya. Oke, kita lihat apakah masih banyak yang salah. Oke, silahkan disubmit aja ya. Silahkan disubmit aja. Oke, masih ada 2 orang nih yang belum submit. Oke, ada yang bertanya nih. Sorry sir, ada yang keliru nomor 2 dan 3, kurang fokus. Ya, no problem, oke. Oke, kita lihat ya. Oke, nomor 1. I blah 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 at the bank. Oke, I work at the bank. Oke, bukan I works ya. Kalau I, you, we, they, ingat teman-teman ini ya. Kalau I, you, we, they kita pakai verb 1, bukan verb S. Verb S itu untuk he, she, it. Oke. Nah, she live with her parents. Ingat, kalau he, she, it kita pakai S, bukan verb 1. Bukan she live with her parents, tapi she lives with her parents. Oke? Ah, ini banyak salah nih. Cows feed on the grass. Oke. Cows feed on the grass. Cows kan lebih dari 1, teman-teman ya. Oke? Cows itu, ini banyak berapa orang salah nih? 4 orang yang salah. Bukan cows feeds. Cow itu 1 ya, 1 sapi. Banyak cow berarti cows ya. Banyak sapi ya berarti sama aja dengan they. Iya kan? Kalau they berarti harus verb 1. Jadi harus feed, bukan feeds. Oke? Apalagi feeding. Oke? Cows feed on grass. Oke, teman-teman bagaimana? Yang salah nih. Yang 5 orang, 6 orang nih. Paham nggak? Paham teman-teman? Oke? Paham ya? Jadi kalau subjeknya banyak meskipun dia tidak tertulis they ya, karena dalam soal TOEFL juga itu teman-teman jarang sekali soalnya itu dalam keadaan apa, dalam pakai pronoun seperti pronoun he, she, it, jarang sekali. Mereka biasa pakai apa, namanya langsung, apakah nama orang, nama benda yang banyak, yang tunggal, bisa dilihat dengan subjeknya ya. Kalau ada S-nya berarti dia jamak, kalau nggak ada S-nya berarti dia tunggal. Oke ya, aman ya, Mas Timur ya dan teman-teman yang salah di sini. Oke, nomor 4, Emily. Ya, kita punya teman ini bernama Emily di sini. Emily bla 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 delicious cookies. Oke, Emily makes. Ya, harus makes. Nggak boleh make karena Emily itu sama aja dengan she, ya kan? She. Jadi she harus verb S. She makes delicious cookies, bukan she making. Nah, nggak ada she making, oke? Nggak ada pakai verb ing teman-teman di tenses ini. Nggak boleh juga she make, nggak boleh juga Emily make karena she. Oke, 1 orang tunggal dia. Nah, yang terakhir Arti and her husband in Singapore. Nah, ada 3 orang yang salah nih. Arti and her husband 2 orang, ya kan? Kalau 2 orang berarti they, ya. Nah, kecuali kalau arti aja atau her husband aja, baru kita pakai lives. Tapi kalau 2 orang berarti they, berarti kita harus pakai live. Oke, bagaimana guys, teman-teman? Bisa kita lanjut? Aman? Paham semua? Bisa kita lanjut ke tensi selanjutnya? Masih ada yang belum dipahami teman-teman? Silahkan kalau ada belum dipahami, silahkan bertanya ya. Tidak ada yang salah dengan bertanya teman-teman. That's fine. Daripada tersesat selama-lamanya, mendingan kita bertanya. Oke. Sudah connect. Kita lanjut ya. Paham ya teman-teman ya? Oke, aman ya. Oke. Kita lanjut ya. Oke, yang kedua, simple past tense. Oke. Simple past tense. Simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense. Ya, meskipun teman-teman simple past tense ini adalah kebalikan dari simple present tense ya. Jadi meskipun simple past tense ini banyak kesamaannya dengan simple present tense, tapi dia kebalikan, maksudnya dia kebalikan dari segi waktunya gitu. Oke. Kalau tenses, jadi kalau
simple present tense itu menceritakan tentang hal yang berulang setiap hari, ya, atau yang terjadi sekarang, maka simple past tense ini menceritakan tentang hal yang telah lampau, ya, hal yang telah berlalu dan telah selesai. Oke? Dan ternyata simple past tense ini teman-teman juga terbagi dua. Ada yang pakai pembantu did, ya. Bedanya teman-teman ya, enaknya ya kalau simple past tense ini kita cuma pakai did untuk semua subjek. Dari I, you, we, they, he, she, it. Oke? Semuanya kita pakai did. Oke? Nah, ada juga past tense yang pakai to be. Oke? Nah, kita pakai apa di sini? To be-nya apa? Was dan were. Oke? Kita pakai was kalau I, you, I. Kita pakai was kalau I. Wait. I, he, she, it. I dan he, she, it kita pakai was. Nah, kita pakai were, ya. Kita pakai were kalau apa? Kalau pakai you, we, they. You were, they were, ya. We were. Kalau I, he, she, it, kita pakai was. I was, he was, she was, it was. Nah, kita lihat teman-teman ya. Nah, satu hal lagi guys. Nah, ada dua, ya. Sorry, gimana ya? Okay. Kalau simple past tense, majikannya, ya, majikannya ada dua. Majikannya ada dua majikan. Ada dua main verb yang dipakai ya. Yang pertama, majikan pertama adalah verb 2. Oke. Majikan kedua adalah verb 1. Oke. Pembantunya ya ada dua juga. Ada pakai did, ada pakai to be, was, dan were. Let's check it out. Yang pertama teman-teman. Did. Ya. Kapan kita pakai did? Kalau kalimat itu ada majikannya, ada main verb-nya. Oke, contohnya. Dan satu hal lagi, dia untuk kalimat positif teman-teman, dia sedikit ada kesamaan dengan simple present tense. Kesamaannya adalah dia kuat, dia nggak butuh bantuan dari pembantu. Oke, jadi misalnya saya pergi ke sekolah kemarin. I went to school. Oke, went ini verb 2 ya. Oke, I went to school. Nggak perlu ada did di sini teman-teman. Nggak boleh ada did di sini. Oke, jadi pembantu nggak boleh ada pembantu di sini. Ya, dia masih kuat lah. You work very hard ya. Misalnya yesterday apa atau last day atau dan lain-lain. Oke. Nah, ini untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya berubah. Kalimat negatifnya kita sudah butuh pembantu teman-teman. Pakai did. She did not. Ini kembali ke verb 1. Ingat ya. Kita kembali ke majikan yang lain. Oke. Jadi majikan verb 2 dipakai kalau kalimat positif aja. Kalimat negatif kita kembali ke verb 1 semua. Ya. She did not go with me. Kita tidak boleh mengatakan she did not went, salah. Oke ya. We did not work yesterday. Oke. We did not work yesterday. Did you go to London? Did they work at home? Ya. Kalau kalimat tanya, maka did-nya ke depan. Ya, did-nya ke depan, pembantunya dilempar ke depan. Lalu kemudian subjeknya, lalu kemudian majikannya. Oke. Jadi modelnya PSM ya. Persatuan Sepak Bola Makassar. PSM, oke? Nah, did you go to London? We did not work yesterday. Ya, kita pakai did kalau ada main verb, ada majikan. Majikan verb 1 atau verb apa? Verb 2. Oke? Nah, ada yang bertanya nih. Siapa nih yang mau bertanya? Kalau yang he, she, it di back plus nggak pakai pembantu langsung ke majikan. Maksudnya bagaimana, Mas? Kalau he, she, it, wait ya, saya drag dulu ke atas ya. Oke. Nah, kalau he, she, semuanya bukan cuma he, she, it ya, Mas Timur ya, semua.
I, you, we, they, he, she, it. Kalau dia di kalimat positif, ya, sorry, mati ini. Kalau dia di kalimat positif, simple pasannya, sorry. Kalau dia kalimat positif, nggak harus he, she, it aja. I, you, we, they, he, she, it, semua, ya, semua tidak perlu pembantu, langsung majikan aja. Verb 2, verb 2. Oke? Oke? Nah, nggak perlu majikan. Tidak perlu pembantu. Kalau apa namanya? Kalau kalimat positif. Kecuali kalau dia sudah di kalimat negatif dan kalimat tanya. Kalau sudah kalimat negatif dan kalimat tanya, kita butuh pembantu. Did. Oke? Nah, tapi majikannya juga berubah menjadi verb 1. Oke, bagaimana Mas Timur? Aman ya? Jadi enaknya bedanya kalau misalnya tadi di simple present tense, I, you, we, they itu untuk do. He, she, it untuk does. Tapi kalau simple past tense beda. I, you, we, they, he, she, it semua pakai did. Aman, lebih enak dia. Oke? Lebih mudah. Satu aja dia pembantunya. Satu aja pembantunya did aja teman-teman. Enggak dua. Oke ya? Oke. Kita lanjut ya. Model yang kedua. Oke. Past tense to be was were. Oke. Jadi ada juga past tense teman-teman yang tidak pakai did. Dia tidak pakai pembantu did, tapi dia pakai pembantu was dan were. Oke? Kenapa kita pakai pembantu was dan were? Karena kalimatnya nggak ada, ya, tidak ada majikan di situ. Oke? Tidak ada majikan, tapi dia ketemu dengan apa? Kata sifat, kata keterangan ataupun kata benda. Oke? Jadi kalau ada kata sifat, kata keterangan, kata benda, maka kita pakai was dan were. Contohnya, nah tapi ingat ya, beda ya subjeknya ya. Kalau I, kita hampir sama tadi, I, you, I, he, she, dan it, itu pakai was. Kalau you, we, they, ya itu pakai were. Contohnya, oke? Contohnya ya, I was here. Nah, here ini adverb teman-teman ya. Kata keterangan tempat. Here itu kata keterangan tempat. In London juga kata keterangan tempat. There juga kata keterangan tempat. Happy itu adalah adjektif, kata sifat. Right itu keterangan tempat, late itu adjektif. Oke? Jadi kalau dia ketemu dengan kata sifat, kata keterangan, dan kata benda, kita pakai was dan were. Tidak pakai did. Oke? I was here. You were, bukan you was ya. You were in London. I was not here. Oke, was I. Oke teman-teman, saya mau bertanya nih sebelum kita lanjut. Saya mau bertanya, apa bahasa Inggrisnya kalau saya tampan? Sekarang saya tampan. Sekarangnya saya tampan. Saya tampan. Nah, bukan saya, maksudnya saya yang lain lah gitu. Saya tidak tampan. Ya. Saya tampan teman-teman. Oke, saya tampan. Oke, sekarang saya tampan. Oke, sekarang. Oke, I am handsome. Oke. Nah, kalau Mbak Siska Ferry katanya I was handsome. Oke, I am handsome. Oke. Nah, bahasa Inggrisnya kalau saya dulu tampan. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Saya dulu tampan. Nah, handsome itu teman-temannya dia kata sifat ya. Saya dulu tampan. Oke? Oke, mantap. Oke ya. Nah, oke, semua berpartisipasi teman-teman ya, supaya saya bisa lihat masih ada yang belum paham. Nah, saya ini bukan pembaca hati. Saya nggak tahu kalau teman-teman nggak paham, nggak berpartisipasi, I don't know, saya tidak akan tahu. Oke, thank you. Oke ya, Mas Siska Ferry ya. Mana tadi yang ada tadi salah satu. Nah, Mas Siska Ferry ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya saya tampan, I am handsome. Tampannya sekarang. Tapi kalau tampannya dulu, I was handsome. Dulunya tampan, sekarang nggak tampan lagi. Sudah keriputan, banyak jerawatnya, hilang giginya, dan lain-lain. Oke? Sir, was dan were ini kan kata sifat, keterangan benda. Kalau yang did tadi itu buat kata apa? Kata kerja. Oke, bentar, Mas Timur. Oke, yang lain ya silakan. Bagaimana bahasa Inggrisnya kalau gini ya, bentar ya. Saya tidak memakan apel kemarin. Ayo. Saya tidak memakan apel kemarin. Ayo. Saya tidak memakan apel kemarin. Ingat, kalimat ini nggak ada kata sifatnya. Cuman ada tapi ada majikan di dalamnya. Ayo.
Yang lain, semuanya teman-teman. Saya tidak memakan apel kemarin. Eat. Ya. Verb satunya eat. Sorry. Verb satunya eat. Verb duanya ate. Eat. Oke. Ya. Oke. Oke ya. Jadi I did not eat apple yesterday. Kenapa kita tidak pakai was dan were? Katanya Mister siapa tadi? Mas Timur. Iya, karena di sini ada apanya? Di sini ada majikannya eat. Tadi handsome itu nggak ada majikan di situ, Mas. Cuman ada handsome doang, ya. Di sini beda, di sini ada it-nya. Bagaimana, Mas Timur? Paham? Paham nggak? Kapan kita pakai did, kapan kita pakai was dan were? Mas Timur? Mas Timur? Bagaimana Mas Timur? Aman? Aman ya? Jadi kita pakai did kalau ada kata kerja di situ. Kalau nggak ada kata kerja, ya cuma ada kata sifat, kata benda, atau kata keterangan, maka kita pakai was dan were. Mas Timur, bagaimana Mas Timur? Yang bertanya tadi ini, paham Mas Timur? Bentar, Sir, perlu waktu paham ya, harus diulangi agak agak. Oke, nanti anu lagi ya, apa lagi namanya? Bertanya lagi nanti. Oke, kalau begitu kita langsung latihan aja. Mungkin dengan latihan bisa lebih paham lagi. Oke ya, let's see. Oke, coba silahkan saya stop share dulu ini ya. Kemudian saya share screen, lalu kemudian oke, ini oke. Jangan dulu ya, silahkan dibuka Google Classroom-nya teman-teman. Silahkan pada buka Google Classroom-nya nih. Lalu kemudian quiz for past tense. Ya, dibuka quiz for past tense. Oke, sebelumnya yang wait ya, ada tidak yang pakai was di sini? Oh, nggak ada pakai did semua di sini teman-teman. Oke, sebelum kita kerja, jangan dikerjakan dulu ya teman-teman ya, jangan dikerjakan dulu. Give me 1 minute. Saya berikan saya 1 menit. Oke, saya delete all responses dulu ya. Oke, bagaimana teman-teman yang lain sebelum kerjakan kuis? Saya mau bertanya dulu, bagaimana? Sudah bisa nggak bedakan? Kapan kita pakai did? Kapan kita pakai was dan were? Selain Mas Timur katanya perlu waktu dulu. Dia diulang dulu, dipahami dulu. Yang lain bagaimana teman-teman? Paham nggak? Kapan kita pakai did? Kapan kita pakai was dan were? Ulang, Sar. Masih paham juga belum juga, Mbak Siska. Oke ya, gimana tadi? Ada nggak catatan? Oke, nanti kalau belum paham, ada yang belum paham misalnya Mbak Sis, masih perlu waktu ya, perlu waktu. Oke, ya nanti bisa diulang lagi videonya ya, kalau misalnya masih perlu waktu. Wait. Silahkan dikerjakan dulu saja, ya. Silahkan dikerjakan dulu kuisnya aja ya. Nanti kita bisa ulang lagi sebentar. Oke, time's yours guys. Silahkan. Oke, dan katanya sudah 8 orang. Ayo, yang lain bagaimana?
Oke, sudah ya. Oke, mantap. Let's see. Oke, nah ini ada nih. Perhatikan teman-temannya. Nah, ini kan simple past tense. Jadi dia kalimat positif sehingga harus verb 2. Oke, verb 2-nya bukan bite. Ya, ada yang 4 orang ini jawab bite. Oke. Jadi verb 1-nya itu buy, verb 2-nya bought, verb 3-nya bought. Oke. Nggak ada bahasa Inggris yang namanya bite. Oke, nah itu jebakan aja teman-teman. Dan real loh, ini biasa terjadi dalam TOEFL loh. Dia menjebak kita dengan seperti ini. Oke. Nggak ada bahasa Inggris namanya bite, teman-teman. Adanya bought. Oke. The teacher punished. Kan punish ya. Karena punish itu verb 1, verb 2-nya punished. Oke. The girl, oke, ada 2 orang yang salah nih. The girl laughed, bukan laughed. Laughed itu verb 2. Sepertinya kebanyakan teman-teman salah karena belum bisa aja bedakan yang mana verb 1, verb 2, verb 3. Oke, memang ini butuh waktu teman-teman khusus untuk bedakannya. Nanti kita bahas ini tentang verb 1, verb 2, verb 3 di week 3. Oke. They knew, oke, ya. Dan they knows, bukan they knows. 3 orang yang baca yang jawab they knows ini. Ingat, yang knows itu simple present tense, oke? Dan itu nggak boleh pakai they, he, she, it. Oke ya, he, she, it knows. He knows, she knows. Nggak boleh they, oke? They knew. Know, knew, known. Verb 2 itu adalah knew. Oke? Yang 5, did not tell. Oke, aman. Oke ya, ada 3 orang yang salah nih. Did not tell. Tell itu verb 1 ya, verb 2-nya told. Does not tell. Oke, teman-teman. Oke. Sepertinya memang ada beberapa yang memang masih butuh waktu lah. Sebelum, apa namanya. Nah, itu enaknya teman-teman, karena kita masih ini, kelas online itu bisa diulang-ulangin. Diulang-ulang videonya. Oke, saya mau nih, teman-teman jawab lewat chat Zoom dulu. Oke, nomor 1 jawabannya apa? Silakan pilih teman-teman. Apakah was? Jangan asal ikut-ikutan ke temannya ya, harus mengikuti kata hati. Oke, jangan ikut-ikut kebanyakan. Oke, jawabannya apa? Saya mau semuanya, khususnya bagi teman-teman yang belum terlalu paham. Jawabannya nomor 1 nih, nomor 1 ini nomor 1. Apakah was atau did di sini? She bla 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 was or did not here. Ayo. Ayo. Oke. Oke. Mas Timur, jawabannya apa Mas Timur? Was atau apa? Atau did? Oke. Oke. Ada yang tahu nggak kenapa kita di sini pakai was? Ayo, bisa di chat. Kenapa di sini kita pakai was bukan did? Kenapa kita tidak mengatakan she did not hear? Ya, benar banget. Ya, oke, mantap. Oke, siap. Wah, mantap ini siswa-siswa aku nih. Alhamdulillah lah kalau penjelasanku bisa dipahami. Masa lampau, she was not here. Oke, she was not here. Oke, jangan dulu. Ini baru nomor 1, Mas Timur ya. Oke. Nah, nomor 2. Was atau read? She bla 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 was did not read a book. Ayo. Apakah kita pakai was di situ atau did? Oke. Oke, Mas Timur. Oke, Mas Timur jawabannya apa Mas Timur? Mas Timur sepertinya tadi dia mengatakan she was not read. Oke, did ya. Oke, Mas Timur. Perhatikan ya. Kita di sini pakai did. Kenapa? Karena ada read. Read kan di sini kata kerja utama. Ya kan? Makanya kita pakai did. Oke? Nah, di sini kalimat di atas kita pakai was karena di sini tidak ada kata kerja utama. Oke? Nggak ada kata kerja, cuman ada here. Here kan adverb, kata keterangan. Oke? Jadi kalau ada kata keterangan dan tidak ada kata kerja utama, maka kita pakai was atau did. Bagaimana Mas Timur? Masih perlu nggak kita lanjutin ke sini? Sudah paham nggak? Mbak Yesi? Mas Timur? Mbak Yesi bagaimana Mbak Yesi tadi? Mbak Siska?
Paham ya? Kita lanjut aja ya. Sudah paham kan? Sudah ada gambaran kenapa kita pakai ya, sudah paham, Masya Allah. Mantap lah kalau gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Tensi selanjutnya teman-teman, simple perfect tense. Ingat teman-teman ya, yang susahnya tadi, paling susah ini secara umum ya, yang beratnya tadi itu cuman di simple present tense dan simple past tense. Oke, selebihnya itu insya Allah lebih mudah. Kenapa? Karena nggak ketukar-tukar. Oke, nah let's see. So simple perfect tense, ya, tense yang satu ini dapat digunakan untuk menjabarkan suatu aktivitas ataupun suatu yang telah dimulai di masa lalu dan telah selesai di masa lalu juga, present perfect atau masih berlanjut sampai sekarang. Oke teman-teman. Jadi ada sih yang banyak bertanya nih, ya biasanya banyak bertanya, Sir, apa sih bedanya simple perfect tense dan simple past tense? Beda. Kalau simple past tense dia terjadi di masa lalu dan telah selesai di masa lalu, oke? Jadi hubungannya sudah over gitu, sudah lo gue end, oke? Kalau simple perfect tense beda, dia menjalin hubungan gelap di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang. Oke, itu perbedaannya antara simple past tense dan simple perfect tense. Oke, nah contohnya ya, jadi rumusnya ada subjek, ada has atau have, dan ada plus verb 3. Ingat teman-teman, khusus untuk ini, ya, khusus untuk simple perfect tense, dia lemah, semuanya lemah. Maksudnya lemah apa? Baik itu kalimat positif, kalimat negatif. Oke. Ini kok ada kalimat interrogatifnya. Sorry, kurang ini. Ataupun kalimat interrogatifnya, semuanya pakai pembantu. Oke ya? Nah, contohnya. Nah, dan ingat dulu, kita pakai have kalau subjeknya a, you, they, we. Kita pakai has kalau subjeknya he, she, dan it. Oke? I, you, we, they kita pakai have. Has kita pakai he, she, it. Oke? Jadi gampang banget. Oke? Nah, I have seen gitu. Dan sorry teman-teman ya. Nah, pembantunya adalah dua, have dan has, sedangkan majikannya itu cuma satu, verb 3. Untuk semuanya yang nggak ada perubahan-perubahan, nggak seperti tadi simple present tense dan simple past tense. Kalau ini untuk semuanya verb 3, baik itu kalimat positif, kalimat negatif maupun kalimat interrogatif, semua pakai verb 3. Enak banget. Oke ya. Jadi I have seen it. Apa itu it? Nggak tahu lah. I have seen it. Saya telah melihat it. Ya, taruhlah itu nama gedung lah, apa gitu. You have seen, you have eaten mine. Nah, plus verb 3 lagi, verb 3 lagi. She has not been to Rome. We have not played football. Oke, jadi verb 3. Oke ya. Nah, satu yang perlu saya tekankan teman-teman. Satu yang saya perlu tekankan. Ya. Satu lagi ya. Kalau misalnya kalimatnya positif, misalnya I have seen, you have. Bagaimana kalimat interrogatifnya? Ada yang bisa jawab nggak di chat? Bagaimana kalimat interrogatifnya teman-teman? Misalnya negatifnya we have not played football. Kalimat tanyanya bagaimana dong? Ayo, kalimat tanyanya bagaimana? Oke, Mas Andika katanya have you played football? Oke, yang lain setuju sama Mas Andika atau ada perbedaan pendapat? Oke, setuju aja ya. Oke, have you played? Oke, mantap. Oke, jadi itu aja. Jadi kalau kita buat kalimat tanya, maka pembantunya dilempar ke depan. Nah, kasihan ini pembantunya dilempar-lempar ya. Have we played football? Oh man. Aduh. Oke teman-teman, aduh di sini mati lampu nih.